Mari bernyanyilah, hai mari bersorak-sorak. Mari bernyanyilah, hai mari bersorak-sorak, puji, puji, haleluya. Agungkan namanya, beri hormat baginya, dialah Raja atas segala raja. Janganlah kau ragu, hai janganlah kau bimbang, datanglah pada Yesus Juru Selamatmu. Tiap saat Dia penuhi hasrat hatimu, bersyukurlah kepadanya. Mari nyanyikan bagi Tuhan nyanyian baru mulia. Mari nyanyikan bagi Tuhan nyanyian baru, muliakan kebesarannya. Biarlah yang bernafas angkatlah puja-puji, masyurkan keagungannya. Janganlah kau gentar, hai berdirilah tegak, Dialah kota benteng pertahananmu. Tiap saat Dia berikan berkat karunia, bersyukurlah kepadanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berbakti kepada Tuhan. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nats pembimbing kita pertama Yohanes 3 ayat 18. Nyanyian GPM 3:14 ayat 1 dan 2. Mampirlah di rumah kami Tuhan. Datanglah di rumah kami Tuhan. Jemaat, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur.
Ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baruilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dosa dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengan apakah akan kubalas semua pengorbanan? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengaku dosa-dosa kita dan mendengarkan berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Hidup penuh kasih saling menunggu. Bertolak
Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian di pagi hari ini, kita diberi kesempatan untuk boleh membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibacakan terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, pertama Yohanes pasal 3, ayat 11 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-18. Sekali lagi firman Tuhan, pertama Yohanes pasal 3, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelum kita boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, dan doa ini akan dibawakan dalam bentuk lagu oleh solois. Firman Tuhan yang diberi judul, Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulainya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan hidup hingga di minggu terakhir bulan November atau bulan ke-11 ini,
Hari ini kita sudah menggapai menjalani hidup selama 330 hari. Selama tahun 2023 ini. Dan di hari Minggu depan kita akan memasuki Minggu Adventus pertama. Untuk mengakhiri perjalanan hidup kita di bulan November ini dan mempersiapkan diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, bahkan persekutuan jemaat ini memasuki Minggu Adventus pertama, maka Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku mengarahkan kita semua dengan tetap berkomitmen untuk membangun hidup bersama dalam persekutuan keluarga kita, jemaat kecil kita, dan dalam persekutuan bersama sebagai orang-orang percaya yang membangun hidup, yang menghadirkan gereja ini, yang tetap mempertahankan gereja ini dalam komitmen bersama kita. Dengan saling mengasihi sesuai dengan arahan tema kita, keluarga yang saling mengasihi. Keluarga yang saling mengasihi adalah salah satu cara untuk kita dapat menjaga komitmen kita itu. Supaya setiap keluarga yang di dalamnya ada bapak, ibu, anak-anak, bahkan segenap orang basudara, tidak hanya keluarga inti, tapi ada orang tua, adik kakak, orang basudara yang bangun hidup dalam persekutuan keluarga itu. Kita dapat mempersiapkan diri kita dan mempersiapkan segala hal untuk menyambut Tuhan yang datang. Pertanyaannya bagi beta dan Bapak Ibu, para katong semua adalah, mengapa kasih itu terus dikumandangkan atau terus diberitakan? Mengapa? Kok setiap saat kita bicara tentang kasih, mudah sekali kita mengucapkan, pendek sekali, satu kata yang cuma ada 5 huruf, kasih. Setiap saat beta dan Bapak Ibu banyak berbicara tentang kasih. Dan yang kedua, mengapa? Pertanyaan yang kedua adalah mengapa keluarga harus menjadi pusat atau basis pemberlakuan kasih itu? Ini 2 pertanyaan yang menggelisahkan beta dan Bapak Ibu. Kalau dikasih kesempatan untuk memberi jawaban, masing-masing memberi pikiran, maka pasti katong semua sepakat. Ya. Walaupun memang masing-masing orang dengan pendekatan, masing-masing orang akan menyampaikan sesuai dengan konteks keluarganya, tapi ujung-ujungnya dari semua yang ketong sampaikan, kalau ketong diskusi, akan berujung, akan pun jawaban cuma satu saja. Mengapa kasih itu terus dikumandangkan, terus disampaikan, terus dinyanyikan? Supaya katong semua yang
hidup karena kasih Allah, hidup karena cinta Allah, cinta kasih Allah yang tidak terbatas, yang tidak bertepi, kasih Allah yang hidup, yang tidak pernah menuntut balasan, kasih yang sempurna itu dapat kita maknai dalam hidup kita. Lalu mengapa keluarga harus menjadi pusat atau basis pemberlakuan kasih itu? Karena keluarga itu adalah basis. Keluarga yang melakoninya. Jadi tidak hanya berucap tetapi melakoni, melakukannya. Kalau masa pacaran, ya, mungkin orang hanya bisa berucap. Tapi ketika dia masuk dalam pernikahan, dia membentuk satu keluarga, maka dia akan mewujudkan kata-katanya, dia akan mewujudkan apa yang pernah dia ucapkan dari masing-masing pasangan. Indahnya masa pacaran yang mengantarkan semua kita masuk dalam keluarga mesti dijaga, mesti dipelihara, mesti dihidupi. Jadi I love you atau beta cinta selebe itu mulai dari katong baru baku dapa, katong bahu kenal, seiring berjalan bersama, takut kehilangan, itu juga yang mesti dihidupi ketika katong sudah bangun kehidupan keluarga, ketika katong sudah ada dalam kehidupan rumah tangga. Doa banyak orang yang juga menolong katong supaya katong bangun kehidupan persekutuan keluarga. Ketika katong baru menikah itu, supaya hanya maut yang memisahkan. Cinta kasih yang dibangun itu jangan berujung, jangan bertepi di dunia. Tapi cinta kasih itu tetap hidup dan berujung hanya pada kematian yang memisahkan katong. Itu yang harus katong wujudkan ketika katong sudah ada dalam kehidupan keluarga masing-masing. Dan ketika katong juga sudah dikaruniai anak-anak dan dalam membangun persekutuan bersama dalam satu keluarga, maka sebenarnya yang harus katong lakukan dan katong hidupi adalah katong jaga katong persekutuan keluarga itu. Ya. Bagaimana katong bisa jaga? Jawabannya adalah katong ikat katong persekutuan itu dengan tali kasih. Karena tali kasih itu sulit untuk dilepaskan. Kalau kasih itu sudah ikat katong kuat, maka katong akan selalu saling menjaga. Nah, kalau katong berjalan, walaupun katong sutua, mungkin katong pipi sutakoro, rambut putih, tapi tidak pudar cinta itu, dan karena itu hati-hati berjalan, Ma. Bukan kok berjalan bagaimana sampai senglia batu itu. Mata taruh di mana? Bahasa-bahasa yang sebenarnya beta yang dapatkan pada saat berpacaran, pada saat mempersiapkan sebuah keluarga. Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini dan realita hidup yang katong alami masing-masing katong akan jumpai bersama dalam kajian teks pertama Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Ada dua hal yang dipesankan oleh penulis Yohanes dalam teks ini. Kalau katong baca ayat 11 sampai ayat 15 itu ditekankan oleh Rasul Yohanes. Dia berbicara tentang hal menolak kasih, ya. Keluarga yang hidup tidak saling mengasihi. Bahwa sesungguhnya kalau orang membangun hidup
dalam keluarga yang tidak saling mengasihi, maka pasti akan terjadi berbagai masalah yang tidak diingini. Contoh, kakak bisa bunuh adik dalam cerita Kain dan Habel. Papa dan mama yang dulunya mengikat janji cinta sampai mati, bisa saja ada dalam keretakan-keretakan yang berujung pada perceraian. Saya bisa pertahankan cinta itu lalu bercerai di tengah jalan. Itu karena katong yang bangun hidup sebagai keluarga yang saling mengasihi. Cuma karena masalah-masalah sepele saja, masalah-masalah yang berhubungan dengan kemanusiaan kita, lalu pada akhirnya adik kakak sembaku sayang, adik kakak baku marah, adik kakak baku benci. Padahal keluarga tadi basis. Keluarga itu sebenarnya mesti jadi teladan. Betul dalam keluarga lalu dia bisa keluar, berimbas. Dia bisa mempengaruhi yang lain. Bisa jadi teladan. Kalau kita membaca surat Yohanes ini Bapak Ibu, maka sebenarnya surat ini ditujukan kepada seorang wanita Kristen dan anak-anaknya. Dan juga kepada sebagian jemaat yang masih berpegang teguh kepada kebenaran pengajaran mengenai Yesus Kristus. Memang pada saat itu ada sebagian jemaat yang telah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat dari guru-guru palsu, sehingga dompung kelakuan, dompung perilaku yang sudah terbentuk itu dari ajaran-ajaran para rasul itu mulai berubah karena pengaruh ajaran-ajaran sesat tadi. Dan karena itu surat ini ditulis dan dikirim untuk memberi penguatan supaya jemaat itu hidup dalam kebenaran, supaya jemaat itu orang-orang Kristen yang baca surat ini, termasuk beta dan Bapak Ibu yang baca setiap saat, hari ini ketong ulang baca akan lain, tetap hidup dalam kebenaran, kasih dan ketaatan yang sungguh kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam pembacaan tadi. Jadi dengan meyakini bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita, kasih itu berasal dari Allah, maka kasih itu harus selalu ada di dalam diri kita dan berpusat di hati kita. Jangan taruh akan di pinggir, jangan taruh akan di belakang, tapi di tengah-tengah sebagai pengendali hidup, dekat di hati. Dan kasih itu menjadi pusat hidup kekristenan kita. Kasih itu menjadi pusat hidup persekutuan kita sebagai warga gereja Protestan Maluku, sebagai persekutuan orang-orang percaya di jemaat JPM Marbali. Kasih itu pula yang selalu menjadi pusat hidup di dalam keluarga kita, supaya karena kasih yang menjadi pusat pengendali itu, segala persoalan yang besar, yang sulit sekalipun, yang mungkin oleh ukuran kita manusia tidak dapat kita selesaikan, tidak mudah, tetapi karena kasih itu
menjadi pusat pengendali, maka kita bisa mengubah segala keadaan yang tidak baik itu menjadi baik. Kita bisa menerima, karena ketika kita mau melakoninya kita ingat bahwa karena kasih Allah jugalah Yesus harus menderita. Yesus harus mati disalib. Itu dasar kita. Dan karena itu kita tidak akan menutup diri dari perbuatan-perbuatan yang menggambarkan kasih Allah yang sempurna itu. Memang di dunia ini orang bisa bilang, kita dan Bapak Ibu saat ini juga bilang, aduh berucap saja gampang, tapi melakoninya susah. Tapi mari kita mulai dari keluarga toh, sebagai basis tadi. Bahwa kalau ketong sudah berusaha memulai, ketong jaga. Sama seperti yang pernah ketong janji ucapkan bersama tadi. Sehingga tidak akan ada KDRT dalam keluarga yang berujung pada sakit-sakit hati, baku jaga, dan padanya baku balas. Ale selingkuh, beta ale selingkuh. Ale bisa bikin, kenapa beta tidak bisa? Si manusia, beta ale manusia. Si sekolah, beta ale sekolah. Jadi kalau saya bikin beta, beta bikin saya lah belai. So ambil hak Allah, dan karena itu banyak yang ketong lihat, yang ketong alami. Karena mau ambil hak Allah, mau balas, lalu pada akhirnya lebih hancur. Dan kita bilang Bapak Ibu, pengalaman kita bersama, kalau ketong masuk pada ranah saling membalas ini, gigi ganti gigi ini, sing akan pernah ada kasih, sing akan pernah berujung pada perdamaian. Karena kalau ada kasih, sing mungkin orang mau baku balas, karena dia bisa memaafkan, dia bisa mengampuni, dia pun saudara, dia pun sahabat, dia pun papa, dia pun anak. Sekarang nih, karena kasih itu pudar, orang lebih senang menerima kekayaan, orang lebih senang dihormati, dihargai, dan karena itu menghilangkan kasih nomor terakhir, dan karena itu hal-hal yang bisa saja, yang mudah-mudah saja diperbesarkan, dibuat menjadi suatu masalah yang tidak menyatukan tapi menghancurkan. Ini yang boleh. Hari ini ketong dapat nasihat, ketong boleh ikut. Kain dan Habel pun jejak. Harus katong hilangkan itu. Dalam persekutuan, katong saling mengasihi, saling baku sayang, ya, anak-anak dari kecil lah bapak dan mama ajar supaya hidup orang bersaudara itu satu sayang satu, yang lain sayang lain. Jangan tunggu nanti dalam persekutuan besar dulu, lalu dengan alasan sayang lalu mulai baku kumpul, lalu orang masalah sedikit saja satu kampung datang, adik kakak orang bersaudara mulai tunjuk sikap, kata dong saling baku sayang karena itu dong saling membela. Padahal sebakalai di luar doa datang baku sayang dalam rumah, lebih hancur dalam rumah lain. Cuman karena mau bikin kacau saja. Itu karena si jahat bekerja, sama seperti Kain. Itu yang diingatkan supaya ketong boleh begitu. Hal yang kedua, catatan yang kedua dari Rasul Yohanes adalah keluarga yang hidup saling mengasihi. Ya, seperti kita bilang tadi, keluarga yang mengasihi pasti berujung pada kebaikan. Dan karena itu Rasul Yohanes bilang kasih itu hidup terus menerus dalam ketong pun hidup. Ketong hidupi akan terus menerus
Sem boleh padamkan akan. Hanya karena katong keinginan-keinginan sesaat, hanya karena katong ingin dipuji, hanya karena katong ingin katong kenyang, hanya karena katong ingin supaya katong pun anak ini hidup baik, dan karena itu katong mau buat apa saja supaya dia selusa dia yang boleh susah. Sekarang ini ramai orang bicara ya, mungkin itu juga yang dipikirkan oleh seorang orang tua bagi anak-anaknya. Dia bisa bikin apa saja, nah, termasuk yang tidak halal pun dia mau buat. Padahal dia tahu kalau dia ambil itu nanti dia pun anak makan, masa depan anak itu karena apa yang kau tabur itu juga akan kau tuai. Jadi saya pikir itu lain. Cuma supaya untuk mempertahankan hidup, daripada beta panah mati beta ambil ini saja padahal itu yang halal. Itu karena ketakutan, itu karena hidup dalam kebimbangan, kecemasan. Lalu mengambil tindakan di luar tindakan Allah. Sesungguhnya kalau ketong masih hidup sampai saat ini hanya karena anugerah Allah, dan karena itu mari Bapak Ibu, biarlah firman ini menjadi kekuatan per ketong, bukan hanya bisa diucap, tetapi katong bisa melakukan itu. Katong melakukan itu dengan benar, bukan karena ada apa-apanya. Ini ada musim apa-apanya. Beta kasih, beta mengasihi, beta melayani karena terboleh. Jangan. Katong mengasihi sama seperti katong pun teks yang katong baca tadi, ayatnya yang terakhir, nats pembimbing kita tadi, ada ajakan per katong semua. Mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita melayani, kita melakukannya karena Allah telah lebih dulu melakukannya kepada kita, dan karena itu kasih tanpa balasan, kasih yang sempurna. Kita berusaha melakukan itu dalam ketumpung hidup, dalam persiapan memasuki minggu-minggu Adventus. Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk membersihkan setiap saluran-saluran air, supaya air itu mengalir bersih. Sing ada saluran yang tertutup, karena kalau tertutup maka bisa memberikan aroma yang tidak sedap, berbau, busuk, ya, dan mengganggu juga kesehatan kita. Tapi kalau ketong bersihkan aliran air itu, dia mengalir, ketong biarkan air itu mengalir, maka tidak ada yang menjadi penyebab penyakit-penyakit menular dan sebagainya. Kasih itu mesti mengalir terus menerus, supaya ketong pun kehidupan dalam keluarga sebagai papa mama, anak-anak, orang basudara dalam keluarga tetap hidup rukun dan damai. Dan dari kehidupan keluarga yang rukun dan damai, Allah memerintahkan berkat-berkatnya atas kehidupan kita. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, nyanyian GPM 303 ayat yang pertama, kasihilah sesama. Kasihilah sesamamu, kasih ibu bapamu, kasih semua saudara, kasih juga musuhmu, kasih dan sayang pesan Tuhan, lakukanlah di dalam hidupmu, kasih dan sayang pesan Tuhan, lakukan dalam hidupmu.
Jemaat disilakan berdiri dan mari bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari seorang anak Tuhan dari unit 1 Talkum. Di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlukan Tuhan menjamah hatiku. Ku perlukan Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlukan Tuhan menjamah hatiku. Ku perlukan Tuhan di hidupku.
Terima kasih untuk tembang pujiannya. Biar kita semua dikuatkan dengan pujian ini. Tuhan dimuliakan sekarang dan selamanya. Bapak Ibu, mari kita persiapkan seluruh hidup kita. Kita akan mempersembahkan persembahan-persembahan syukur kita. Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dengarlah anjuran ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Kami datang padamu Yesus sambil mengucap syukur.
Jemaat, mari kita berdoa atas persembahan syukur kita. Ya Yesus Tuhan kami, semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami untuk hidup mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian lagi dari vokal grup Getsemani.
Terima kasih Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, kita menyatu dalam doa bersama. Kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, terpujilah namamu sekarang dan selamanya. Engkaulah Allah Tuhan kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Kasih-Mu Engkau menyatakan dalam karya agungmu bagi kami. Yesus Kristus mati di atas tiang kayu salib sebagai bukti cinta kasih Allah kepada kami. Dan karena itu kami boleh menjalani hidup ini di dunia ini dalam kesementaraan. Selama kurun waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur bersama karena kami boleh menapaki hari-hari hidup selama 330 hari. Dari 1 Januari sampai hari ini Tuhan, dalam persiapan kami memasuki Minggu Adventus, kami mengaku sesungguhnya bahwa Engkau Allah berkarya dalam hidup kami, di ruang-ruang pengabdian kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, sebagai persekutuan keluarga. Kami boleh menikmati hidup ini dalam keragaman. Engkau hadirkan dalam hidup kami kenyataan-kenyataan hidup yang kami percaya dapat mengajarkan kami tentang arti hidup ini yang sebenarnya. Dan karena itu ada sukacita yang boleh kami rasakan melalui peristiwa pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan, tapi juga pertambahan jiwa dalam keluarga dan jemaat ini. Keluarga Teti boleh mensyukuri kasih Allah karena anak mereka yang selama 9 bulan mereka nantikan kelahirannya, di malam tadi boleh dilahirkan ke dunia ini dalam damai sejahtera Allah. Seorang anak laki-laki, Ridolf Teti, boleh lahir di tengah-tengah kehidupan keluarga Teti. Kami berdoa Tuhan berkenan memberkati pertumbuhan bayi ini. Bersama Bapak Ruben Teti, istri dan keluarga, secara khusus bagi istri terkasih, ibu dan bayi Ridolf Teti. Tuhan berkenan pulihkan keadaan ibu setelah melahirkan, tapi juga bayi dalam pertumbuhannya. Dengan air susu ibu, dia akan dibesarkan dalam cinta kasih orang tua. Pemeliharaan Tuhan akan menjadikan dia anak yang bertumbuh sehat, anak yang senantiasa menjadi harapan orang tua yang dibesarkan dalam cinta kasih. Begitu pula keluarga Orno, Bapak Stanley bersama istri terkasih orang tua yang telah menikmati anugerah terindah dalam hidup mereka. Kelahiran anak kekasih mereka, Silo Blesaini, 40 hari yang lalu.
Dan di hari ini mereka boleh membawa anak kekasih mereka ini dalam persekutuan bersama umatmu. Pertumbuhan anak kekasih Silo Blesa ini, Orno, bersama dengan ibu kekasihnya setelah melahirkan adalah anugerah Tuhan. Dan karena itu terimalah ungkapan syukur keluarga Orno yang di hari ini datang membawa anak kekasih mereka dalam persekutuan umatmu untuk pertama kalinya. Anak-anak ini anak-anak Tuhan, milik pusaka Tuhan yang Tuhan titipkan kepada setiap orang tua, bahkan kami umatmu. Dan karena itu biarlah kami senantiasa menyadari panggilan kami, tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami untuk membesarkan anak-anak ini dengan cinta kasih kami, melayani mereka dan membesarkan mereka di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selain itu juga Tuhan, kami bersama keluarga yang kehilangan anak kekasih yang berduka di pekan ini juga. Tuhan juga beri penghiburan kepada mereka yang mengalami duka cita karena kehilangan anak kekasih mereka yang mereka kasihi. Biarlah ada harapan hidup bagi orang tua untuk terus menjalani hidup ini dan menerima kenyataan yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, dan tetap bersyukur untuk segala hal karena percaya bahwa rencana Tuhan itu terindah bagi mereka. Kami tetap mendoakan semua anak-anak yang bertumbuh di dalam jemaat ini, yang saat ini ada dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, yang saat ini sementara juga mempersiapkan diri bagi mereka yang sudah mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan masing-masing, yang sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan-ulangan ujian semester. Tuhan berkenan memberkati mereka dengan tahapan-tahapan yang mereka jalani. Anak-anak di jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, tapi juga perguruan tinggi yang jauh terpisah dari kami juga, dengan pergumulan studi dan masa depan mereka. Anak-anak kami yang sementara berjuang mencari lapangan-lapangan pekerjaan, yang sudah bekerja sebagai tenaga-tenaga honorer, yang sementara berupaya untuk mengubah masa depan mereka. Seleksi-seleksi yang sementara diikuti, Tuhan berkenan memberkati tahapan demi tahapan yang mereka lalui. Tolonglah semua anak-anak kami yang sementara ini bergumul, ajarlah mereka untuk senantiasa menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka yang sungguh-sungguh berharap, percaya kepada Tuhan dan selalu mau berusaha, bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan menyediakan bagi mereka. Ajarlah mereka untuk tetap sabar, setia menanti jawaban Tuhan atas segala doa-doa mereka. Jauhkan sifat-sifat putus asa, mudah kecewa, supaya mereka tetap optimis melangkah, berusaha terus-menerus, bahwa di ujung usaha mereka Tuhan menyediakan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan yang layak, seperti yang mereka gumuli dalam hidup ini. Kami berdoa ya Bapa di sorga, kuatkanlah semua anak-anak kami dengan kekuatan kuasa-Mu ya Bapa. Roh Kudus-Mu menguasai mereka. Biarlah iman mereka berakat dan bertumbuh di dalam Tuhan, supaya mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus globalisasi, arus dunia ini yang sangat mudah sekali membinasakan mereka. Tolonglah kami orang tua dalam proses pendampingan kami untuk anak-anak kami ini demi masa depan mereka. Berkatilah setiap orang tua dengan pekerjaan yang mereka tekuni di rumah-rumah mereka, di ladang-ladang kerja mereka, di laut, di darat, di udara, di atas, di ujung-ujung pohon. Bahkan yang bekerja di kantor,
sebagai pegawai negeri, sebagai tenaga honorer, tapi juga sebagai para pengusaha TNI Polri, tenaga-tenaga kesehatan yang juga setiap saat bekerja memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat ini. Tuhan berkenan memberkati mereka. Kami menyerahkan pergumulan jemaat ini. Tuhan berkenan memberkati semua hamba dan pelayan Tuhan di dalam jemaat ini, dalam berbagai upaya-upaya yang mereka lakukan untuk meningkatkan pelayanan, pembinaan mereka Tuhan. Bagi umat Tuhan ini, bagi anak-anak piatu, yatim piatu, para duda, janda, para lansia. Semua umat Tuhan ini kecil besar, tua muda, laki-laki, perempuan. Berkenan Tuhan berkati hamba dan para pelayan di jemaat ini Tuhan. Para pendeta di dalam jemaat ini yang saat ini sementara ada dalam berbagai pergumulan-pergumulan keluarga mereka. Ibu ketua majelis jemaat, bahkan pendeta jemaat. Tuhan juga berkenan memberkati mereka dengan pergumulan-pergumulan keluarga, pribadi, rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah pada saatnya mereka akan kembali dan bersama dengan barisan pelayan mereka menjalankan tugas-tugas mereka di sisa waktu tahun 2023 ini Tuhan. Di minggu-minggu Adventus, bahkan perayaan-perayaan Natal. Menyongsong perayaan Natal Kristus dan mengakhiri tahun 2023, menyambut tahun baru 2024. Kami berdoa Tuhan berkenan memberkati semua agenda dari majelis jemaat, termasuk panitia-panitia yang terbentuk dalam jemaat ini. Panitia pembangunan gedung gereja yang baru, panitia sidang jemaat, karena di awal tahun jemaat ini akan bersidang, sidang tahunan akan dilaksanakan, dan karena itu kami berdoa Tuhan berkenan memberkati mereka dengan persiapan-persiapan mereka. Kami berdoa untuk semua orang yang sakit. Atas jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa, mereka akan disembuhkan, dikuatkan. Berkati obat penawar, makanan, minuman, orang-orang yang setia melayani mereka di rumah maupun di rumah sakit. Jika mereka yang dirawat di rumah sakit dan mereka yang menjalani rawat jalan ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kasih Tuhan merangkul kami semua. Kasih Tuhan mengikat kami semua dalam satu persekutuan. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang selalu percaya dan meyakini Tuhan setia menuntun menyertai dalam hidup ini. Biarlah senantiasa dinyatakan dalam hidup kami masuki pekan yang baru, pekan yang masih merupakan rahasia bagi kami. Tuhan menuntun kami semua bersama pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, KPU dan semua yang dalam persiapan untuk menyelenggarakan pemilu pada tahun 2024 dalam tahapan-tahapan yang saat ini sementara dijalani. Tuhan berkenan memberkati, termasuk warga jemaat Marbali yang juga ada sebagai orang-orang yang juga maju dalam kancah politik. Tuhan berkenan memberkati semua anak-anak Tuhan ini dalam persiapan diri mereka yang dicalonkan sebagai anggota DPR. Tuhan berkenan memberkati tahapan-tahapan persiapan mereka juga sebagai pribadi, keluarga, bahkan semua pendukung mereka ya Tuhan. Kami datang bawa doa kami ini kepada Bapa di sorga, termasuk kami yang sudah memuji Tuhan dengan puji-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan menjadi berkat atas kehidupan kami. Dimuliakanlah kiranya nama-Mu, terpujilah Engkau Allah Bapa kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan, nyanyian GPM 299 ayat 1 dan 2. Hidup penuh kasih saling meneguh. Saling meneguh, itulah perilaku orang beriman.
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian minggu saat ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua di pekan yang baru. Shalom.